Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Martina Rizky, BP 2018, jurusan Akuntansi Intep D3. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Cash Holding, Bonus Plan, dan Risiko Keuangan terhadap Income Smoothing pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Bapak Dr. Randes Riwayadi, MBA AKCA, yang telah membimbingi saya sampai dengan penyelesaian skripsi saat ini. Baiklah, pada presentasi kali ini akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Pembahasan pertama yakni pendahuluan, yang mana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya adalah latar belakang. Investor menjadi salah satu motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Seperti yang kita ketahui, perusahaan cenderung terhadap profit oriented. Perusahaan akan membutuhkan dana untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Dana tersebut bisa berasal dari pinjaman atau pembiayaan dari investor. Oleh sebab itu, investor menaruh perhatian yang besar terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Ketika investor menganalisis laporan keuangan perusahaan, investor cenderung fokus terhadap laba yang dihasilkan. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan jika suatu perusahaan memiliki fluktuatif yang rendah dan adanya stabilitas pendapatan, ini akan menjamin kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga investor akan tertarik untuk investasi di perusahaan yang memiliki pendapatan yang stabil. Karena adanya kecenderungan investor fokus terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka manajemen perusahaan berusaha memperbaiki laba perusahaannya. Ia akan berusaha semaksimal mungkin agar laba tersebut tergambarkan baik dan menarik di mata investor. Oleh sebab itu, munculnya suatu tindakan yang tidak semestinya atau dysfunctional behavior atau yang lebih dikenal dengan manajemen laba. Manajemen laba itu sendiri adalah suatu kondisi di mana manajemen perusahaan melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dapat dilakukan dengan meratakan, menaikkan, atau menurunkan laba. Pola-pola manajemen laba ada 4. Yang pertama adalah income maximization, income minimization, taking a bet, dan income smoothing. Nah, dalam penelitian ini akan membahas salah satu pola manajemen laba, yaitu income smoothing. Income smoothing adalah suatu praktek di mana manajemen berusaha mengurangi fluktuatif laba, di mana perusahaan akan tergambarkan memiliki laba yang stabil dari suatu periode ke periode lainnya. Manajemen akan meningkatkan laba jika perusahaan memiliki kecenderungan laba yang relatif rendah, dan manajemen akan melakukan atau mengurangi laba jika laba yang dihasilkan relatif tinggi. Alasan manajemen melakukan income smoothing adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor, reward, atau mengurangi biaya pajak. Adanya praktik income smoothing menyebabkan para pemakai laporan keuangan, khususnya investor, tidak dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat, dikarenakan adanya informasi yang menyimpang. Oleh sebab itu, hal ini akan merugikan bagi investor. Ada beberapa faktor yang akan diteliti untuk mengetahui pengaruh terhadap income smoothing. Yang pertama adalah cash holding, bonus plan, dan risiko keuangan.
Motivasi mendasar atas penelitian ini dikarenakan adanya inkonsistensi hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali dan mengetahui apakah ada pengaruh terhadap income smoothing tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah cash holding berpengaruh terhadap income smoothing pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, apakah bonus plan berpengaruh terhadap tindakan income smoothing. Yang ketiga, apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap tindakan income smoothing. Yang keempat, apakah cash holding, bonus plan, dan risiko keuangan berpengaruh secara bersamaan terhadap income smoothing. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh cash holding terhadap income smoothing pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bonus plan terhadap tindakan income smoothing pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh risiko keuangan terhadap tindakan income smoothing pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui secara simultan pengaruh cash holding, bonus plan, dan risiko keuangan terhadap tindakan income smoothing pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah bagi peneliti. Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan atau wawasan mengenai praktik income smoothing. Yang kedua adalah bagi akademisi. Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memberikan manfaat serta pedoman dan acuan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga adalah bagi praktisi. Yang pertama adalah investor, bisa dijadikan pedoman untuk membuat keputusan dalam tindakan investasi, dan bagi untuk pihak manajemen perusahaan bisa juga menjadi sebagai pedoman dalam membuat suatu keputusan yang strategis. Pembahasan yang kedua yaitu landasan teori. Pada pembahasan yang kedua ini kita akan membahas yang pertama landasan teori, yang kedua adalah penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. Selanjutnya adalah landasan teori. Pertama adalah teori agensi. Teori agensi adalah teori yang menggambarkan hubungan antara pihak prinsipal dan agen. Pihak prinsipal ini adalah pemegang saham, sedangkan agen adalah manajemen perusahaan. Menurut Sulistianto, pihak agen atau manajemen perusahaan selaku pengelola perusahaan merupakan satu-satunya pihak yang menguasai seluruh informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Dialah yang mengetahui hubungan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Sedangkan pihak prinsipal atau pemegang saham mempunyai keterbatasan sumber dan akses untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan. Pihak-pihak ini hanya bisa mengandalkan informasi yang disajikan manajer melalui laporan keuangan. Masalah yang timbul antara pihak prinsipal dan agen ini adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak merata antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen. Namun ternyata informasi tersebut kurang lengkap sehingga tidak menggambarkan secara jelas kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan kepada agen. Pada kondisi ini, dapat memberikan kesempatan bagi agen untuk berperilaku oportunistik demi kepentingan pribadinya. Perilaku oportunistik ini mendorong agen untuk melakukan
tindakan manajemen laba, yang mana salah satunya adalah tindakan income smoothing. Selanjutnya adalah konsep manajemen laba. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Pola-pola manajemen laba ini ada 4. Yang pertama adalah taking a bet, yaitu pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang. Yang kedua adalah income minimization. Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat laba yang tinggi, sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis, dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Yang ketiga adalah income maximization, yaitu dilakukan pada saat laba menurun dengan cara memindahkan beban ke masa mendatang. Yang keempat adalah income smoothing, yaitu dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar, karena pada umumnya investor lebih menginginkan laba yang relatif stabil. Konsep selanjutnya adalah income smoothing. Menurut Ahmed Riyahi Belkawi, income smoothing atau perataan laba yaitu sebagai upaya yang sengaja dilakukan untuk menormalkan income dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat income yang diinginkan. Selanjutnya adalah konsep cash holding. Cash holding merupakan aset yang paling liquid yang berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Di sisi lain, manajer tidak ingin mengambil risiko yang terlalu tinggi. Mereka tertarik untuk mempertahankan kas yang lebih dari level yang dibutuhkan, karena saat perusahaan tidak dapat mempertahankan kas, mereka harus membiayai kegiatan perusahaan dengan tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah konsep bonus plan. Bonus plan adalah perencanaan bonus yang akan diterima oleh manajer perusahaan yang didasarkan pada laba akuntansi. Manajemen perusahaan dengan skema kompensasi akan memilih prosedur akuntansi untuk mencapai laba akuntansi yang dapat memberikan reward bonus untuk kepentingannya. Yang selanjutnya adalah konsep risiko keuangan. Risiko keuangan adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal, termasuk pembiayaan dari pasar modal dan bank, untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Nah, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi mempunyai risiko yang tinggi pula, maka laba perusahaan berfluktuasi dan perusahaan cenderung untuk melakukan income smoothing supaya laba perusahaan kelihatan stabil, karena investor cenderung mengamati fluktuasi laba suatu perusahaan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Pertama adalah pada tahun 2016, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nancy Natali dan Ida Bagus Putra Astika, yang mana dengan judul Pengaruh Cash Holding, Bonus Plan, Reputasi Auditor, Profitabilitas, dan Leverage pada Income Smoothing. Lalu yang kedua adalah pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Fahru Rozi dan Nikade Sinarwati serta I Gusti Ayu Purnawati, yang mana dengan judul Pengaruh Cash Holding, Harga Saham Perusahaan, dan Earning Per Share terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya adalah tahun 2018, yaitu dilakukan oleh Indah Lia Puspita SEMSI dengan judul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Cash Holding, Bonus Plan, Profitabilitas, dan Risiko Keuangan terhadap Income Smoothing. Lalu yang tahun 2019 yang dilakukan oleh Wanti Nuraini dan Faya Juliana Dilak dengan judul
pengaruh profitabilitas, struktur modal, kepemilikan publik, dan bonus plan terhadap income smoothing. Studi kasus pada perusahaan sektor industri, barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Lalu pada tahun 2020, penelitian dilakukan oleh Fitriana Ramadhani Anita dan Wijiyanti Rosa Nikmatul Fajri dengan judul Pengaruh Biaya Politik, Cash Holding, dan Kualitas Auditor terhadap Income Smoothing. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu yang pertama terdiri dari variabel independennya yaitu cash holding, bonus plan, dan risiko keuangan, dan serta variabel dependennya yaitu adalah income smoothing. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu cash holding berpengaruh signifikan dan positif terhadap income smoothing. H2, bonus plan berpengaruh signifikan dan positif terhadap income smoothing. H3, risiko keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap income smoothing. Sedangkan H4-nya cash holding, bonus plan, risiko keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap income smoothing. Selanjutnya adalah topik ketiga, yaitu metodologi penelitian. Dalam topik ketiga ini akan membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode analisis data, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jenis penelitian ini merupakan studi empiris, yaitu suatu jenis penelitian yang melakukan pengamatan dengan menganalisis data serta membuktikan hipotesis terhadap masalah yang sedang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik purpose sampling, yang mana teknik ini menggunakan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel yakni pertama, perusahaan sektor properti dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2015 sampai 2019 karena penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik income smoothing atau perataan laba. Yang ketiga adalah perusahaan yang menggunakan nilai mata uang rupiah. Yang keempat, perusahaan memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator-indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada penelitian ini. Selanjutnya adalah variabel penelitian dan pengukuran variabel. Yang pertama adalah variabel dependen, yaitu income smoothing. Variabel ini menggunakan pengukuran indeks H-scale, yang mana dengan rumus CV delta I dibagi dengan CV delta S. CV delta I ini adalah koefisien variansi untuk perubahan laba, sedangkan CV delta S adalah koefisien variansi perubahan penjualan. Nah, untuk mendapatkan angka CV delta I dan CV delta S ini, adapun rumusnya yaitu akar dari sigma dalam kurung delta X. Delta X ini adalah perubahan laba atau penjualan antara tahun N atau tahun yang akan diteliti dengan tahun sebelumnya. Lalu dikurang dengan delta X bar, yaitu rata-rata perubahan penghasilan laba atau penjualan antara tahun yang diteliti dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan N-1. N itu adalah banyak tahun yang diteliti, dibagi dengan delta X bar. Nah,
Setelah didapatkannya CV delta I dan delta S tersebut, maka akan dianalisa menggunakan variabel dummy, yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan tindakan income smoothing atau tidak. Dengan cara apabila CV data I lebih kecil daripada CV data S, maka perusahaan digolong sebagai perusahaan yang melakukan income smoothing, maka itu diberi nilai 1. Lalu apabila CV data I besar dari CV data S, maka perusahaan tersebut digolongkan tidak melakukan tindakan income smoothing, maka diberi koefisien 0. Lalu variabel independen dan pengukurannya. Yang pertama adalah cash holding. Cash holding diukur dengan menggunakan rumus, yaitu kas ditambah setara kas dibagi dengan total aset. Sedangkan bonus plan yaitu diukur dengan loan remunerasi. Variabel independen yang ketiga yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan diukur dengan proxy rasio leverage, yang berguna untuk menunjukkan kualitas kewajiban perusahaan serta sejauh mana perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan utang, dengan rumus leverage sama dengan total liabilitas dibagi dengan total aset. Selanjutnya adalah metode analisa data. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif, yang kedua adalah uji kelayakan model regresi, yang ketiga adalah uji keseluruhan model, dan yang keempat adalah matriks klasifikasi. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah koefisien determinasi atau Nagelkerr R-square. Yang kedua adalah uji T, itu variable in the equation. Yang ketiga adalah uji F, yaitu omnibus test of model coefficient. Yang keempat adalah persamaan analisis regresi logistik. Topik yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Gambar sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purpose sampling dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga diperoleh 130 total sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria tersebut. Di bawah ini disajikan tabel prosedur pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pertama perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 itu sebanyak 38 perusahaan. Nah, karakteristik yang kedua, perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama 2015 sampai 2019. Nah, yang tidak termasuk memenuhi kriteria ada 10 perusahaan. Nah, perusahaan menggunakan mata uang rupiah. Yang tidak termasuk kriteria 0. Lalu perusahaan memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator-indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada penelitian ini. Yang tidak termasuk kriteria tersebut ada 2 perusahaan, sehingga diperoleh jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 26 perusahaan. Dikali dengan total tahun pengamatan selama 5 tahun, maka didapatkanlah total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 130 sampel data. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Nah, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini menunjukkan jumlah sampel atau N sebanyak 130. Nah, variabel income smoothing mempunyai nilai minimum sebesar 0, serta nilai maksimum sebesar 1. Dengan nilai rata-rata variabel ini sebesar 0,68. Nah, dari 130 sampel penelitian terdiri dari 26 perusahaan, yang mana terdapat 12 perusahaan melakukan income smoothing selama 5 tahun berturut-turut, dan sisanya 14 perusahaan melakukan income smoothing pada tahun-tahun tertentu. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,466.
Nilai rata-rata tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji terdistribusi merata. Yang kedua, untuk variabel cache holding, memiliki nilai minimum sebesar 0,003 dengan nilai maksimum sebesar 0,391. Nilai rata-rata dan standar deviasi pada variabel ini adalah 0,08706 dan 0,0700765. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji terdistribusi merata. Yang ketiga adalah variabel bonus plan, memiliki nilai minimum 20,968 dan nilai maksimum sebesar 25,825. Nilai rata-rata dan standar deviasi dari bonus plan yaitu sebesar 23,53025 dan 1,098271. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji terdistribusi merata. Selanjutnya, variabel risiko keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0,042 dan nilai maksimum sebesar 0,787. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya yaitu 0,36929 dan 0,178494. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji terdistribusi merata. Selanjutnya adalah uji kelayakan model regresi. Nah, kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lomshow dengan memperhatikan nilai goodness of fit yang diukur dengan chi-square. Yang mana apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan interpretasi bahwa model regresi logistik ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, pada tabel ini penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,663. Berarti nilainya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dan interpretasinya itu menunjukkan bahwa model fit dapat digunakan untuk analisis selanjutnya karena cocok dengan data observasinya. Selanjutnya adalah uji keseluruhan model. Uji keseluruhan model atau overall model fit dilakukan dengan membandingkan nilai antara min 2 log likelihood atau min 2 LL pada awal atau step 0 dengan min 2 log likelihood min 2 LL pada akhir atau step 1. Maksud step 0 dan step 1 ini, step 0 artinya sebelum variabel independen dimasukkan, dan step 1 setelah variabel independen dimasukkan. Nah, pada tabel ini penelitian menunjukkan pada adanya perbedaan nilai antara step 0 dengan step 1, yang mana nilai min 2 likelihood pada step 0 dengan min 2 likelihood pada step 1 itu mengalami penurunan, yang mana awalnya bernilai min 2 log likelihood-nya sebesar 162,069. Setelah dimasukkan variabel independen atau step 1 menjadi 146,869. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan, dan ini menunjukkan model regresi yang lebih baik, atau dengan kata lain, model yang dihipotesiskan fit dengan data. Selanjutnya adalah matriks klasifikasi. Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan income smoothing. Nah, dari tabel ini menunjukkan bahwa
ada 22,0% dari seluruh perusahaan memiliki kemungkinan untuk tidak melakukan income smoothing, sedangkan 94,4% perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan income smoothing. Secara keseluruhan, ketepatan prediksi sebesar 71,5%. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai Nagelkar R-square, yang mana dalam tabel ini menunjukkan bahwa sebesar 0,155 atau sama dengan 15,5%. Angka ini berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 15,5%, sedangkan sisanya sebesar 84,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam model penelitian. Selanjutnya adalah uji T atau pengujian parsial. Pada penelitian ini, pengujian parsial menggunakan uji Wald dengan melihat tabel variabel in the equation. Pada variabel in the equation terdapat kolom B untuk melihat koefisien regresi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Nah, pada tabel ini kita dapat lihat bahwa variabel cash holding memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002, di mana nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi atau alfa sebesar 0,05 dan koefisien regresi sebesar 16,222. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga interpretasinya yaitu cash holding berpengaruh signifikan dan positif terhadap income smoothing. Yang kedua adalah variabel bonus plan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,679, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi atau alfa 0,05 dan koefisien regresi sebesar minus 0,086. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak. Dan interpretasinya yaitu bonus plan tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap income smoothing. Variabel yang ketiga yaitu risiko keuangan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,972, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi atau alfa sebesar 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,044. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak. Interpretasinya yaitu risiko keuangan tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap income smoothing. Selanjutnya adalah persamaan analisis regresi logistik. Nah, setelah dilakukannya pengujian uji T tadi, maka didapatkanlah persamaan dari analisis regresi logistik, yaitu ln IS per 1 kurang IS sama dengan 1,589 ditambah 16,222 CH dikurang 0,086 BP ditambah 0,044 RK ditambah error, di mana IS ini adalah income smoothing, CH adalah variabel cash holding, BP adalah variabel bonus plan, dan RK adalah variabel risiko keuangan. Interpretasi persamaan regresi di atas adalah nilai konstanta sebesar 1,589 menggambarkan ketika variabel cash holding, bonus plan, dan risiko keuangan bernilai 0, maka income smoothing sebesar 1,589. Yang kedua, variabel cash holding memiliki koefisien regresi sebesar 16,222 menggambarkan ketika terjadi peningkatan satu satuan pada cash holding, maka income smoothing akan mengalami kenaikan sebesar 16,222 satuan.
Yang ketiga, variabel bonus plan memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,086, menggambarkan ketika terjadi peningkatan satu satuan pada bonus plan, maka income smoothing akan mengalami penurunan sebesar minus 0,086 satuan. Yang keempat, variabel risiko keuangan memiliki koefisien regresi sebesar 0,044, menggambarkan ketika terjadinya peningkatan satu satuan pada risiko keuangan, maka income smoothing akan mengalami peningkatan sebesar 0,044 satuan. Selanjutnya adalah pengujian simultan atau UJF. UJF digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-samaan atau simultan terhadap variabel dependen. Adapun dalam penelitian ini hasil UJF yaitu bisa dilihat pada tabel UJF yaitu Omnibus Test of Model Coefficient. Di tabel dapat dilihat bahwa nilai chi-square yang diperoleh adalah 15,200 dengan degree of freedom sebesar 3 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002, artinya lebih kecil daripada nilai signifikansi atau alfa sebesar 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian yaitu H0 ditolak dan H4 diterima. Interpretasinya yaitu cash holding, bonus plan, dan risiko keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa cash holding berpengaruh signifikan dan positif terhadap income smoothing. Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi kas yang ada di perusahaan, maka semakin tinggi tingkat income smoothing yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya kas yang tersedia di perusahaan menyebabkan adanya objek untuk melakukan tindakan income smoothing. Dengan adanya kas yang ada di perusahaan, manajemen tentu akan melihat dan membuat persepsi bahwa perusahaan ini mampu menjaga kasnya agar tetap stabil. Nah, oleh karena itu manajemen termotivasi untuk melakukan tindakan income smoothing tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nirmanggi pada tahun 2020 yang dengan hasil bahwa cash holding berpengaruh signifikan dan positif terhadap income smoothing. Yang kedua adalah bonus plan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa bonus plan tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap income smoothing. Nah, hal ini menandakan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya bonus plan di suatu perusahaan tidak mempengaruhi untuk melakukan praktik income smoothing. Nah, penelitian ini tidak mendukung terhadap bonus plan hipotesis yang mana menyatakan bahwa manajemen lebih menyukai pemberian bonus yang lebih tinggi sehingga menyebabkan pihak manajemen akan memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba untuk tujuan memperoleh bonus. Salah satu caranya yaitu melakukan income smoothing. Nah, penelitian ini tidak berpengaruhnya bonus plan terhadap income smoothing tersebut. Kemungkinan dalam penelitian ini menunjukkan remunerasi perusahaan yang mana sudah termasuk bonus di dalamnya cenderung didominasi yang bersifat tetap, sama halnya seperti biaya gaji dan tunjangan-tunjangan. Nah, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natali dan Nur Aini pada tahun 2016 dan 2019 yang mana mendapatkan hasil bahwa bonus plan tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap income smoothing. Yang ketiga adalah risiko keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko keuangan tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap income smoothing. Ini menandakan bahwa tinggi rendahnya risiko keuangan perusahaan tidak menjadi pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan tindakan income smoothing. Hal ini mungkin
yang menyebabkan tidak pengaruhnya kemungkinan adanya implikasi manajerial yang paling mungkin menjelaskan hubungan tidak signifikansi ini. Dengan tingginya hutang akan meningkatkan risiko keuangan bagi perusahaan, tetapi perataan laba tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk menghindari risiko tersebut karena pemenuhan kewajiban utang tidak dapat dihindari dengan perataan laba atau income smoothing. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siddhartha pada tahun 2017 yang menemukan bahwa risiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang kelima, yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat yaitu pertama, cash holding berpengaruh signifikan dan positif terhadap income smoothing. Yang kedua, bonus plan tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap income smoothing. Yang ketiga, risiko keuangan tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap income smoothing. Yang keempat, cash holding, bonus plan, dan risiko keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Selanjutnya saran. Yang pertama, bagi investor diharapkan agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan perusahaan karena adanya cenderung tindakan praktek income smoothing yang dilakukan oleh perusahaan go public di Indonesia. Yang kedua adalah bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan income smoothing. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, misalnya dari jenis industri yang berbeda dan periode pengamatan yang lebih panjang. Selanjutnya, keterbatasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang digunakan masih terdapat data yang tidak lengkap, sehingga memperkecil sampel yang digunakan. Oleh karena itu, pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat dari berbagai sumber atau dengan melakukan perolehan data langsung dari perusahaan yang ingin diteliti. Selanjutnya, implikasi penelitian. Dari kesimpulan di atas mempunyai implikasi secara teoritis dan praktis. Yang pertama adalah secara teoritis. Pengembangan ilmu akuntansi memerlukan kajian yang mendalam mengenai tindakan income smoothing tersebut karena ditemukannya bahwa adanya praktik income smoothing yang terjadi perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah secara praktis, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019 telah melakukan praktik income smoothing. Hal ini mengindikasi untuk investor dalam pengambilan keputusan dan menanamkan investasinya di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta melihat kembali tingkat akuntabilitas dan efektivitas laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan memiliki informasi yang lebih banyak. Demikian presentasi hasil penelitian saya saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.